Selamat siang, Pak Hadi dan teman-teman semua. Di sini kita dari kelompok protein yang beranggotakan saya, Surudian Pratama, Gabriela Ailin Medrova, dan Nadila Farhana akan menjelaskan tentang penyusunan DNA, heuristic alignment, dan multiple sequence alignment. Selanjutnya, yang pertama, di sini kita akan membahas tentang penyusunan DNA dari yang terpendek ke yang terpanjang. Oke, pertama kita akan membahas sequencing DNA terlebih dahulu. Sequencing DNA itu atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA, yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Next. Di sini akan dijelaskan mengapa sequence DNA itu harus dari terpendek ke yang terpanjang. Nah, di sini prosesnya diawali dengan proses sequencing DNA yang diawali dengan ekstraksi DNA yang dilakukan untuk memisahkan genom DNA dari molekul lain di dalam suatu sel. Selanjutnya, DNA yang didapat selanjutnya dianalisis melalui proses elektroforesis di dalam tabung kapiler. Selanjutnya, untuk elektroforesis DNA itu merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Untuk proses pemisahan ini menghasilkan untai DNA dengan ukuran kecil yang akan bergerak cepat ke depan, sedangkan DNA untuk yang kecil akan tetap ini sebenarnya yang besar akan tetap di belakang. Akhirnya, pada akhir proses elektroforesis, DNA akan tersusun dari yang paling depan, yaitu dari untuk yang intinya DNA akan menuju ke tabung kapiler itu dari yang paling kecil dahulu untaiannya, karena dari yang paling kecil itu dia lebih cepat untuk masuk ke tabung tabularnya. Selanjutnya, untuk visualisasi DNA dilakukan di bawah paparan sinar ultraviolet setelah terlebih dahulu gel dalam pembuatannya ditambahkan pewarna. Untuk pewarna yang biasa digunakan adalah AB atau ethidium bromide, dan itu bersifat karsiogenik dan mutagenik. Next. Dari penjelasan tadi, ada penjelasan tentang ekstraksi DNA yang berhubungan tentang proses sequencing DNA. Apa itu ekstraksi DNA? Yaitu proses pemisahan DNA dari komponen sel lainnya seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Ekstraksi DNA terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, kerusakan dinding sel atau lisis, yang kedua pemisahan DNA dari komponen lainnya, yang ketiga pemurnian DNA. Selanjutnya, untuk pemecahan sel atau lisis pada proses ekstraksi, ini bertujuan untuk menghancurkan membran dan dinding sel sehingga bagian dalam sel dapat keluar. Selanjutnya, pada tahap pemisahan DNA dari makromolekul lain seperti protein, sebagian kecil RNA, lipid, dan polisakarida. Untuk tahap terakhir ialah pemurnian DNA. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan residu dari zat yang digunakan pada tahap lisis dan pemisahan DNA. Selanjutnya, elektroforesis. Apakah itu elektroforesis? Yaitu metode untuk memisahkan molekul DNA berdasarkan ukurannya. Proses interpretasi gambar DNA sendiri secara manual untuk mendapatkan hasil yang akurat itu sangat susah, membutuhkan waktu dan kemungkinan error yang cukup besar. Hal ini disebabkan kompleksitas pergerakan molekul DNA itu sendiri. Molekul yang bergerak dalam DNA akan berhenti pada jarak migrasi tertentu, tergantung pada muatan, bentuk, dan ukurannya, sehingga kecocokan suatu DNA dapat dianalisa berdasarkan hasil elektroforesis DNA tersebut. Salah satu standar bahan yang digunakan adalah elektroforesis DNA, yaitu sel agarosa,
Pada DNA hasil elektroforesis gel agarosa, molekul DNA dianalisa berdasarkan letaknya setelah mengalami migrasi pada proses elektroforesis tersebut. Selanjutnya, DNA akan dianalisa dibandingkan dengan DNA marker atau DNA yang telah diketahui. Next. Untuk pipa kapiler sendiri, itu merupakan tabung gelas yang berjari-jari kecil yang berisi polimer kental yang digunakan untuk memisahkan fragmen-fragmen DNA menurut ukuran dan bobotnya dengan elektroforesis gel polikarbamida. Selanjutnya, pada fragmen-fragmen DNA yang kemudian terbentuk dideteksi dengan menandai atau labeling primer yang digunakan dengan fosfor radioaktif sebelum reaksi sequencing dilangsungkan. Hasil dari reaksi tersebut kemudian dielektroforesis pada 4 jalur pipa kapiler yang saling bersebelahan pada gel poliakrilamida. Hasil pengembangan metode ini menggunakan 4 macam primer yang ditandai dengan pewarna berpendar atau fluorescence dye dan tidak memakai bahan radioaktif. Selanjutnya, ini merupakan ethium bromide, yaitu disingkat dengan ETBr, yaitu pewarna DNA pada gel elektroforesis. Pada bagian yang menggunakan ethium bromida dilakukan pengukuran nilai konsentrasi DNA dengan menggunakan alat spektrofotometer. DNA diukur pada absorbansi 260 nanometer dan 280 nanometer. Kemurnian atau purifikasi DNA ditentukan oleh tingkat kontaminasi protein dan larutan. Molekul DNA yang telah terukur dapat diketahui mencapai nilai standar yang berkisar antara 1,8 sampai 2 nanometer. Jika nilai tersebut lebih kecil dari 1,8 nanometer, maka dapat terindikasi mengalami kontaminasi protein, alkohol, atau fenol dalam larutan. Apabila terjadi kesulitan dalam menemukan dan mengukur kemurnian serta konsentrasi DNA, hal ini disebabkan DNA berada dalam tub menyebar atau berada hanya pada satu titik saja. Selanjutnya, ini merupakan hasil visualisasi DNA. Untuk kesimpulannya, mengapa DNA bergerak dari yang diambil dari yang terpendek dulu yang terpanjang, karena dia harus melewati tabung tersebut, tabung kapiler itu, dan dia harus dari yang terkecil karena bagian yang paling kecil atau paling pendek itu merupakan yang paling cepat. Jadi kalau yang paling cepat maka dia akan paling depan. Begitu sampai selanjutnya sampai yang paling panjang. Gitu. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan kedua, mengapa hasil sekuens DNA sama dengan DNA aslinya? Pada pembahasan ini kita akan mengetahui kenapa hasil sekuens DNA sama dengan DNA aslinya, yaitu dikarenakan sekuens DNA dibentuk berdasarkan hasil pengurutan basah dari DNA aslinya. Informasi yang dikandung DNA aslinya juga terdapat di dalam sekuens DNA-nya, sehingga sekuens DNA tersebut sudah cukup untuk membaca informasi pada DNA asli. Pengetahuan akan sekuens DNA berguna untuk mengetahui sekuens asam amino yang dikodekan oleh gen. Selanjutnya, di sini ada yang berhubungan dengan DNA aslinya, yaitu tentang sekuens Alickman, yaitu proses penyusunan atau pengaturan 2 atau lebih sekuens sehingga persamaan sekuens-sekuens tersebut tampak nyata. Pada sekuens Alickman, pada sekuens protein dilakukan untuk mencari tingkat kesamaan di antara sekuens-sekuens yang disejajarkan. Dengan mengetahui similarity sekuens protein, maka akan lebih mudah untuk mencari struktur dan fungsi dari protein tersebut. Untuk struktur protein terkait dengan struktur 3D atau 3 dimensi yang dimiliki protein, fungsi dari suatu protein yang baru dapat diprediksi dari fungsi protein yang lain yang memiliki kesamaan dengan protein tersebut. Berikut adalah contoh Alickman protein dari 2 sekuens pendek protein yang berbeda, yaitu MNAN strip LVAS dan MMENGGGLFAS. Tanda titik 2 itu menunjukkan kecocokan atau match di antara kedua sekuen. Nah,
bisa dilihat dari gambar 2, yaitu proses sequence Alickman, yaitu terlihat ada yang sama, yaitu M, E, N, L, F, A, dan S. Selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya mengenai database similarity searching. Aplikasi utama dari pairwise alignment, seperti yang sudah dijelaskan Suri sebelumnya, itu adalah memperoleh biological sequence dalam database berdasarkan kesamaan. Nah, proses ini melibatkan penyerahan urutan query dan melakukan pairwise alignment dari urutan query dengan semua urutan individu dalam database. Dengan demikian, database similarity searching merupakan pairwise alignment dalam skala besar. Jenis pencarian ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menetapkan fungsi yang diduga ke urutan yang baru ditentukan. Namun, metode pemrograman dinamis atau dynamic programming yang dijelaskan pada makalah sebelumnya itu lambat dan tidak praktis untuk digunakan dalam banyak kasus. Oleh karena itu, kita memerlukan metode pencarian khusus untuk mempercepat proses komputasi perbandingan urutan. Berikutnya akan dibahas beberapa teori dan aplikasi metode pencarian dalam database. Nah, sebelum membahas tentang metode yang digunakan, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai persyaratan unik pencarian database. Jadi terdapat 3 persyaratan unik untuk pencarian database, yaitu yang pertama adalah sensitivitas, yang mengacu pada kemampuan untuk menemukan hit atau dugaan yang benar sebanyak mungkin. Nah, sensitivitas ini bisa diukur dengan sejauh mana penyertaan anggota urutan yang diidentifikasi dengan benar dari keluarga yang sama. Nah, hit yang benar ini dianggap sebagai benar positif atau true positif dalam latihan pencarian database. Kemudian untuk kriteria yang kedua adalah selektivitas atau biasa disebut spesifisitas, yaitu adalah kemampuan untuk mengecualikan hit yang salah. Hit yang salah ini adalah urutan yang tidak terkait yang salah diidentifikasi dalam pencarian basis data dan dianggap sebagai positif palsu atau false positif. Sedangkan untuk kriteria yang ketiga yaitu adalah kecepatan, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari pencarian database. Nah, kecepatan ini biasanya tergantung pada ukuran database. Kecepatan ini terkadang bisa menjadi perhatian yang utama di antara syarat yang lain, yaitu sensitivitas dan selektivitas. Berikutnya, dalam pencarian basis data serta di banyak bidang lain dalam bioinformatika ada 2 jenis algoritma yang mendasar. Yang pertama itu adalah algoritma tipe exhaustive, yaitu adalah tipe yang menggunakan algoritma yang ketat untuk menemukan solusi terbaik atau tepat untuk masalah tertentu dengan memeriksa semua kombinasi matematika. Contoh dari algoritma tipe exhaustive ini adalah dynamic programming seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Kemudian untuk tipe algoritma yang kedua adalah tipe heuristik, yaitu adalah strategi komputasi untuk menemukan solusi empiris atau mendekati optimal dengan menggunakan aturan praktis. Jadi pada dasarnya, jenis algoritma ini mengambil jalan pintas dengan mengurangi ruang pencarian menurut beberapa kriteria. Namun strategi jalan pintas ini tidak menjamin menemukan solusi terbaik atau paling akurat. Hal ini sering digunakan karena kebutuhan untuk memperoleh hasil dalam kerangka waktu yang realistis tanpa secara signifikan mengorbankan keakuratan keluaran dari komputasi. Berikutnya, saya akan membahas beberapa metode pencarian database heuristik. Nah, jadi sebelumnya pada tahun 1970 dan 1981, seperti yang sudah pernah kita bahas, itu ditemukan 2 jenis metode dynamic programming, yaitu adalah metode Needleman-Wunsch untuk global alignment dan metode Smith-Waterman untuk local alignment. Nah, sayangnya meskipun mereka akurat dan dapat diandalkan, tapi algoritma ini tuh terlalu lambat dan tidak praktis ketika sumber daya komputasinya terbatas. Oleh karena itu, pada tahun 1988 dan 1990, ditemukanlah 2 jenis algoritma, yaitu yang pertama ada FASTA oleh Pearson dan Lickman, yang kedua adalah BLAST oleh Outspool et al. Nah, kelebihan dari metode heuristik ini adalah pencarian ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan dynamic programming, bisa 50-100 kali lebih cepat. Karena mereka memeriksa hanya sebagian kecil dari kemungkinan keselarasan yang diperiksa dalam pemrograman dinamis biasa. Nah, sedangkan untuk kekurangannya adalah metode ini tidak dijamin untuk menemukan keselarasan optimal atau homolog yang sejati. Selanjutnya,
Baik BLAST maupun FASTA menggunakan metode kata heuristik untuk penyelarasan urutan berpasangan yang cepat. Jadi ia bekerja dengan menemukan bentangan pendek huruf identik atau hampir identik dalam dua urutan. Asumsi dasarnya adalah bahwa dua urutan terkait harus memiliki setidaknya satu kata yang sama. Dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kecocokan kata, maka alignment yang lebih panjang dapat diperoleh dengan memperluas wilayah kesamaan dari kata-kata. Nah, setelah daerah dengan kesamaan urutan tinggi ditemukan, daerah dengan skor tinggi yang berdekatan dapat digabungkan menjadi keselarasan yang penuh. Oke, yang pertama adalah algoritma FASTA. Algoritma FASTA ini dirancang untuk membatasi area matriks yang diperiksa oleh pemrograman dinamis. FASTA menggunakan strategi hashing untuk menemukan kecocokan suatu bentangan pendek residu identik dengan panjang K. Nah, string residu dikenal sebagai k-tuple atau k-tuples. Nah, biasanya k-tuple ini terdiri dari 2 residu untuk urutan protein dan 6 residu untuk urutan DNA. Oke, langkah pertama dari algoritma FASTA yaitu adalah mengidentifikasi k-tuple antara dua urutan dengan menggunakan strategi hashing. Nah, strategi ini bekerja dengan cara membuat tabel pencarian yang menunjukkan posisi setiap k-tuple untuk dua urutan yang sedang dibandingkan. Perbedaan posisi untuk setiap kata antara dua urutan diperoleh dengan mengurangkan posisi urutan pertama dari urutan kedua dan dinyatakan sebagai offset. Nah, sebagai contoh di sini ada dua sequence asam amino, yaitu sequence yang pertama adalah AMP SDGL dan yang sequence yang kedua adalah GPS DNAT. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa posisi A pada sequence 1 itu ada di posisi pertama, sedangkan posisi A di sequence kedua itu ada di posisi ke-6. Oleh karena itu, kita bisa menghitung offsetnya, yaitu adalah 1 dikurangi 6, yaitu adalah minus 5. Begitu seterusnya untuk huruf yang menyatakan asam amino yang berbeda. Jadi kita bisa mendapatkan tabel seperti di bawah ini, yang disebut sebagai tabel hashing. Nah, itu kalau misalnya digambarkan dalam bentuk tabel, kemudian kita juga bisa menggambarkan posisi-posisi ini dalam bentuk matriks. Jadi matriksnya masih sama mirip seperti yang minggu lalu, kita menggunakan matriks dot. Jadi kalau misalnya di kolom dan baris memiliki huruf yang sama, kita berikan tanda bintang atau tanda dot. Di sini kita bisa melihat bahwa A pada sequence yang kiri itu sama dengan A pada sequence yang atas itu ada di posisi 1 dan yang satunya di posisi 6, maka di baris 1 kolom 6 kita berikan tanda bintang atau dot. Begitu pula seterusnya. Berikutnya. Nah, k-tuple yang memiliki nilai offset yang sama kemudian dihubungkan untuk mengungkapkan daerah barisan identik yang berdekatan dan sesuai dengan bentangan diagonal dalam matriks 2 dimensi. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa amino asid atau asam amino yang memiliki nilai offset sama, yaitu 1. Di sini ada D, P, dan S. Pada sequence 1, DPS ini terletak di urutan 5, 3, dan 4, sedangkan di sequence yang kedua itu ada di tempat 4, 2, 3. Nah, di sini kita mengurutkan kembali, mulai dari yang terkecil ke yang besar. Jadi untuk sequence 1 kita urutkan dari 3, 4, 5, sedangkan di sequence yang kedua kita urutkan lagi dari 2, 3, kemudian 4. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sebelah kanan bawah, di situ kita bisa menemukan alignment yang cocok antara sequence 1 dan sequence 2. Kemudian, setelah menemukan alignment-alignment yang cocok dari beberapa k-tuples, kita dapat mempersempit daerah kesamaan tinggi antara dua urutan. Nah, biasanya banyak diagonal antara dua urutan dapat diidentifikasi dalam langkah hashing. Nah, 10 wilayah teratas dengan kerapatan diagonal tertinggi diidentifikasi sebagai wilayah dengan kesamaan tertinggi. Diagonal di daerah ini dinilai menggunakan matriks substitusi. Jadi, awalnya kan kita punya beberapa lumayan banyak diagonal. Nah, dari sini diagonalnya itu akan diseleksi kembali yang memiliki nilai atau skor tertinggi berdasarkan matriks substitusi. Ada beberapa jenis matriks substitusi yang bisa dipakai, salah satunya adalah PAM dan Blossom 62. Oke, berikutnya. Oke, langkah keempat, setelah kita menyeleksi diagonal-diagonal dengan skor tertinggi, maka segmen dengan skor tertinggi yang berdekatan sepanjang diagonal yang sama dipilih
dan digabungkan untuk membentuk suatu keselarasan. Langkah ini memungkinkan pengenalan celah atau gap antara diagonal sambil menerapkan penalti celah. Skor dari gap keselarasan tersebut dihitung kembali. Jadi awalnya kita memiliki diagonal-diagonal yang terputus-putus. Nah, ketika dia terputus, maka kita bisa kenakan gap di situ. Nah, setelah kita kenakan gap, maka kita bisa melakukan penyelarasan celah yang disempurnakan lebih lanjut menggunakan algoritma Smith-Waterman untuk menghasilkan penyelarasan akhir. Nah, langkah terakhir dari algoritma FASTA ini adalah melakukan evaluasi statistik dari keselarasan akhir yang menghasilkan E-value. Oke, berikutnya. Nah, apa itu E-value dan Z-score? Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Jadi, E-value itu adalah nilai yang memberikan informasi tentang kemungkinan bahwa kecocokan urutan yang diberikan adalah murni kebetulan. Jadi, semakin rendah nilai E-value, maka semakin kecil kemungkinan kecocokan basis data adalah hasil dari peluang acak, dan oleh karena itu semakin signifikan kecocokannya. Nah, kita bisa lihat di sini ketika E-value ini kurang dari 10 pangkat 50, maka artinya ada keyakinan yang sangat tinggi bahwa kecocokan database itu adalah hasil dari hubungan homolog. Ketika E-value berada di antara 0,01 sampai 10 pangkat minus 50, kita dapat simpulkan kecocokan dapat dianggap sebagai hasil homologi. Berikutnya, ketika nilai E itu ada di antara 0,01 sampai 10, maka kecocokan dianggap tidak signifikan, tapi mungkin mengisyaratkan hubungan homologi jarak jauh tentatif. Nah, ketika hasilnya seperti ini, maka kita memerlukan bukti tambahan untuk mengkonfirmasi hubungan tentatif tersebut. Sedangkan ketika E-value-nya lebih dari 10, maka kita bisa simpulkan urutan yang dipertimbangkan tidak terkait, atau terkait dengan hubungan yang sangat jauh yang berada di bawah batas deteksi dengan metode saat ini. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi adalah tentang E-value. Sekarang adalah tentang Z-score. Nah, Z-score ini menjelaskan jumlah standar deviasi dari skor rata-rata untuk pencarian database. Biasanya Z-score ini ditemukan hanya pada algoritma FASTA saja. Karena sebagian besar penyelarasan dengan urutan query adalah dengan urutan yang tidak terkait, maka semakin tinggi skor Z untuk kecocokan yang dilaporkan, maka semakin jauh dari rata-rata distribusi skor. Dan oleh karena itu, semakin signifikan kecocokannya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ketika nilai Z-nya itu lebih dari 15, kita bisa simpulkan kecocokan dapat dianggap sangat signifikan dengan kepastian hubungan homolog. Sedangkan ketika Z-nya itu di antara 5 sampai 15, maka pasangan urutan dapat digambarkan sebagai homolog yang sangat mungkin. Sedangkan ketika Z-nya kurang dari 5, hubungan mereka digambarkan sebagai kurang pasti. Oke, itu tadi mengenai FASTA. Sekarang saya akan membahas tentang algoritma BLAST. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah langkah pertama dari algoritma BLAST. Mirip seperti FASTA, dia juga menggunakan kata yang mirip atau identik. Jadi awalnya kita perlu membuat daftar kata dari urutan query. Nah, setiap kata biasanya terdiri dari 3 residu untuk urutan protein dan 11 residu untuk urutan DNA. Daftar ini mencakup setiap kemungkinan kata yang diambil dari urutan query. Langkah ini juga disebut seeding. Oke, jadi di sini contohnya, misalkan kita punya urutan asam amino MRD, PYN, KLIS, maka kita bisa membuat 3 urutan kata dari asam amino ini. Jadi yang pertama MRD, kemudian kita geser satu ke kanan sehingga kita dapatkan RDP, geser satu lagi kita dapatkan DPY, dan seterusnya sampai LIS. Oke, selanjutnya. Nah, langkah kedua, setelah kita mendapatkan daftar-daftar tersebut, kita perlu mencari banyaknya kemunculan kata-kata ini dalam sequence database. Langkah ini untuk mengidentifikasi urutan dalam database yang berisi kata-kata yang cocok. Penyocokan kata-kata dinilai dengan matriks substitusi yang diberikan, kemudian sebuah kata dianggap cocok jika skornya berada di atas ambang batas. Jadi misalnya dari daftar kata-kata yang tadi kita ambil salah satu kata yaitu PYN, kemudian kita cocokkan dalam database. Nah, seperti gambar di bawah, kita bisa melihat bahwa kemunculan PYN itu terdapat skornya 20, kemudian ada 16, 10, dan 10. Nah, skor ini berdasarkan BLOSUM 62, matriks BLOSUM 62. Oke, selanjutnya.
Nah, setelah kita mencari skor dari masing-masing kata, kita melakukan pairwise alignment dengan memperluas dari kata-kata di kedua arah sambil menghitung skor penyelarasan menggunakan matriks substitusi yang sama. Karena sebelumnya kita menggunakan Blossom 62, maka untuk yang ini kita juga menggunakan matriks Blossom 62. Nah, perluasan ini berlanjut hingga skor penyelarasan turun di bawah ambang batas karena ketidakcocokan. Biasanya ambang batas penurunan adalah 22 untuk protein dan 10 untuk DNA. Jadi di sini kita bisa lihat setelah kita menemukan kata yang sama yaitu PYN, kita melakukan alignment ke arah kiri maupun ke arah kanan. Kemudian kita melakukan scoring ulang menggunakan matriks Blossom 62 sehingga skornya itu tidak turun lebih dari ambang batas. Di sini ambang batasnya adalah 22 dan kita peroleh total skornya itu adalah 24. Nah, hasil pasangan segmen selaras bersebelahan tanpa celah disebut sebagai pasangan segmen dengan skor tertinggi atau High Scoring Segment Pair, biasa disingkat sebagai HSP. Dalam versi asli BAS, HSP dengan skor tertinggi disajikan sebagai laporan akhir. Mereka juga disebut pasangan skor maksimum. Oke, berikutnya. Nah, output dari BLAST ini menyediakan daftar kecocokan urutan berpasangan yang diberi peringkat berdasarkan signifikansi statistik. Skor signifikansi membantu membedakan urutan yang terkait secara evolusi dari yang tidak terkait. Umumnya hanya hit di atas ambang tertentu yang ditampilkan. Oke, berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas algoritma FASTA dan BLAST. Kali ini kita akan membandingkan perbedaan antara algoritma FASTA dan BLAST. Selanjutnya, ya, BLAST dan FASTA telah terbukti berkinerja hampir sama baiknya dalam pencarian basis data biasa. Namun, ada beberapa perbedaan yang mencolok antara kedua pendekatan tersebut. Yaitu yang pertama, BLAST menggunakan matriks substitusi untuk menemukan kata-kata yang cocok. Sedangkan FASTA mengidentifikasi kata-kata yang cocok identik menggunakan prosedur hashing. Kemudian yang kedua, penggunaan masking dengan kompleksitas rendah dalam prosedur BLAST berarti bahwa ia mungkin memiliki spesifisitas yang lebih tinggi daripada FASTA karena potensi positif palsu berkurang. Sedangkan FASTA memberikan hasil yang lebih sensitif daripada BLAST dengan tingkat cakupan yang lebih baik untuk homolog. Yang ketiga, terakhir, BLAST terkadang memberikan beberapa best scoring alignment dari urutan yang sama, sedangkan keluaran dari FASTA itu memberikan hanya satu final alignment aja. Oke, berikutnya. Oke, sekian dari metode heuristik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadila Farhana. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan adalah Multiple Sequence Alignment atau MSA, berikut juga dengan Progressive Alignment. Untuk yang pertama yaitu Multiple Sequence Alignment, di mana Multiple Sequence Alignment atau MSA adalah proses penyelarasan 3 atau lebih untai DNA, RNA, atau protein. Seperti halnya pada pairwise alignment, untuk menghasilkan multiple alignment yang optimal, seseorang harus mampu mencetak beberapa multiple alignment dengan menggunakan beberapa skema penilaian. Dalam banyak kasus, set input dari query untai diasumsikan memiliki hubungan evolusioner di mana mereka berbagi garis keturunan dan diturunkan dari nenek moyang yang sama. Sebagai contoh atau sebagai gambaran, gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh multiple sequence alignment. Kemudian untuk dalam sequence alignment ini kita menggunakan scoring matrix di mana misalkan n untai yaitu x1 sama dengan x11 sampai xm11, kemudian x2 sama dengan x12, xm2 sampai dengan x pangkat n sama dengan x1n sampai xmn pangkat n. Jika i1 sampai in adalah integer dengan ij itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan mj di mana j-nya itu 1 sampai n, maka terdapat paling tidak satu nilai yang bukan 0. Kemudian definisikan fi1 sampai in sebagai skor maksimal dari penyelarasan untai yang diakhiri dengan xi1 pangkat 1 sampai dengan xin pangkat n.
Tahapan rekursi dari algoritma dynamic programming adalah sebagai berikut. Jadi kita punya di sini tahapan rekursi F dalam dynamic programming, di mana algoritma ini diinisialisasi dengan mengatur F0 sampai 0 sama dengan 0, kemudian traceback itu dimulai dari Fm1 sampai Mn, dan dianalogikan dengan pairwise alignment. Dan yang terakhir, matriks F I1 sampai IM dengan IJ-nya lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan MJ, dengan J sama dengan 1 sampai N adalah sebuah matriks berukuran M plus 1, M1 plus 1 dikali M2 plus 1 sampai dengan Mn plus 1. Kemudian kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama ini kita akan menemukan semua penyelarasan optimal dari 3 untai X sama dengan AATC, Y sama dengan GTC, dan Z sama dengan AAG. Menggunakan skema scoring sebagai berikut, yaitu skor dari suatu penyelarasan dihitung dari skor kolom MI, dengan ketentuan jika MI memuat 3 simbol identik, maka kita mengatur nilai SMI-nya itu sama dengan 2. Kemudian jika memuat tepat 2 simbol identik tetapi tanpa celah, maka SMI-nya sama dengan 1. Selanjutnya, jika memuat 3 simbol berbeda tetapi tanpa celah, maka SMI sama dengan min 1. Jika memuat tepat 1 celah, maka SMI sama dengan min 2. Dan jika memuat 2 celah, maka SMI-nya ini sama dengan min 4. Dalam hal ini, indeks I1, I2, dan I3 itu masing-masing sesuai dengan untai X, Y, dan Z secara berurutan. Kemudian untuk gambar 2 yang selanjutnya akan ditunjukkan merupakan 4 bagian dari matriks F dalam arah I3. Jadi kita gunakan rumus SM ini, yaitu SM sama dengan sigma I SMI. Maka kita dapatkan matriks scoringnya dengan dynamic programming sebagai berikut. Untuk F bintang-bintang 0 adalah sebagai berikut, kemudian untuk F bintang-bintang 1 adalah sebagai berikut, di mana dapat kita lihat bahwa untuk sel F00 ini dia diberikan diarsir, ya, yang artinya dia merupakan tempat traceback karena juga terdapat panah yang dicetak tebal. Begitu juga untuk di sini, yaitu F11 dia diarsir, kemudian panahnya mengarah kepada F11 yang berarti merupakan tempat traceback. Kemudian selanjutnya begitu juga untuk F22 di sini diarsir yang berarti tempat traceback, dan yang terakhir di sini di atasnya yaitu F33 merupakan tempat traceback. Sehingga seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu panah dan label mengindikasikan dari elemen mana setiap nilai diperoleh, dan sel yang diarsir begitu juga panah tebal sesuai dengan traceback, yaitu dimulai saat F433 sama dengan min 1 dan melewati sel yang diarsir hingga mencapai F000. Traceback ini menghasilkan 3 jalur, yaitu sebagai berikut, di mana dimulai dari F433 dan berakhir di F00. Nah, ketiganya ini masing-masing memunculkan 3 penyelarasan optimal berikut dengan skornya min 1. Yaitu X, Y, Z, di mana X-nya adalah AATC, kemudian Y-nya, yaitu untuk jalur yang pertama ini gap GTC, dengan Z-nya itu untuk jalur yang pertama yaitu gap AAG. Dan untuk jalur yang kedua, untuk X-nya adalah AATC, Y-nya adalah G gap TC, dan Z-nya adalah A gap AG. Dan jalur yang terakhir, untuk X-nya adalah AATC, kemudian Y-nya adalah GT gap C, kemudian Z-nya adalah AA gap G. Kemudian, maka kita bisa tahu bahwa MSA ini mengungkapkan lebih banyak informasi biologis daripada yang dapat dilakukan oleh pairwise alignment. Kemudian banyak residu asam amino yang dikonversi dan penting secara fungsional dapat diidentifikasi dalam protein MSA. MSA juga merupakan prasyarat penting untuk melakukan analisis filogenetik keluarga untai dan prediksi struktur sekunder dan tersier protein. Di sini digunakan pendekatan heuristik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan MSA.
MSA ini menyusun untai sedemikian rupa sehingga jumlah maksimum residu dari setiap untai dicocokkan sesuai dengan fungsi scoring tertentu untuk menemukan multiple alignment yang optimal. Kemudian fungsi scoring untuk MSA yang tidak mengandung gap didasarkan pada konsep sum of pairs atau SP. Di mana kita bisa tahu bahwa pairwise alignment ini merupakan perbandingan atau penyelarasan dari dua sequence atau dua untai, sedangkan jika kita memiliki sequence lebih besar atau sama dengan 3, maka kita akan melakukan multiple sequence alignment. Sehingga dapat kita rangkum juga perbedaan antara pairwise alignment dan multiple sequence alignment sebagai berikut, di mana pairwise alignment merupakan sebuah prosedur penyelarasan yang membandingkan dua untai, baik protein, DNA, atau RNA, sedangkan multiple ini 3 atau lebih untai. Kemudian untuk pairwise alignment, ini dapat secara umum dikategorikan sebagai metode penyelarasan lokal atau global, sedangkan dalam MSA, secara umum merupakan penyelarasan global untuk multiple sequence. Kemudian dalam pairwise alignment, ini menggunakan algoritma yang relatif sederhana, namun dalam MSA, ini menggunakan algoritma yang lebih kompleks. Kemudian untuk teknik yang digunakan dalam pairwise ini, untuk penyelarasan lokal digunakan algoritma Smith-Waterman, sedangkan untuk penyelarasan global digunakan algoritma Needleman-Wunsch. Namun dalam MSA, teknik yang digunakan disebut sebagai progressive alignment, di mana dalam pendekatan ini algoritma pairwise alignment digunakan secara iteratif. Yaitu yang pertama menyelaraskan yang paling dekat hubungannya dengan pasangan untai dan seterusnya. Untuk aplikasi penggunaan pairwise alignment, yang pertama itu utamanya untuk menemukan daerah konservasi di antara dua untai, kemudian mencari similarity dalam database. Sedangkan dalam MSA aplikasinya lebih banyak, yaitu mendeteksi daerah variabilitas atau konservasi dari keluarga protein, kemudian analisis filogenetik, yaitu menyimpulkan pohon atau tree, kemudian mengestimasi nilai substitusi, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa mendeteksi homologi antara untai gen yang baru dan prediksi keluarga gen struktur protein yang telah ada sebelumnya. Kemudian untuk tools yang digunakan dalam pairwise alignment, yaitu adalah Lean, BLAST, Emboss Needle, dan Emboss Water. Sedangkan dalam multiple sequence alignment, kita bisa menggunakan Crustal W, PKV, MAP, dan Maskell. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan MSA, kita dapat menggunakan metode atau pendekatan heuristik. Nah, salah satu caranya yaitu menggunakan progressive alignment, di mana sebelum memulai penyelarasan seperti dalam kasus pairwise, hal yang harus dilakukan adalah memutuskan skema penilaian mana yang akan digunakan untuk match, mismatch, dan gap. Tujuan dari penyelarasan adalah untuk mendapatkan penyelarasan beberapa untai dengan skor setinggi mungkin. Ide di balik algoritma progressive alignment ini adalah untuk membangun multiple alignment dari untai yang lebih dekat hubungannya dan yang lebih mudah untuk dibangun. Salah satu cara cepat untuk menentukan pasangan untai yang paling dekat adalah dengan menyelaraskan semua pasangan yang mungkin dan melihat skor dari penyelarasan tersebut, di mana multiple alignment dengan skor tertinggi harus berada di antara untai yang lebih mirip. Sehingga kita dapat menulis tahapan-tahapan dalam proses progressive alignment, yaitu yang pertama kita buat multiple alignment, yang selanjutnya kita buat matrix score dari hasil multiple alignment tersebut. Kemudian kita cari hubungan hierarki antara untai yang merupakan pasangan terdekat dan bagaimana pasangan tersebut terkait, yaitu dengan membuat tree atau yang biasa disebut juga sebagai guide tree. Dan yang terakhir adalah kita menyelaraskan pasangan terdekat hasil dari hubungan hierarki guide tree. Kemudian untuk contoh dari progressive alignment, yaitu metode heuristik yang lebih cepat, kita bisa menggunakan star alignment, di mana algoritma star alignment ini merupakan metode heuristik cepat yang digunakan untuk menghasilkan banyak alignment.
Tentu saja seperti algoritma heuristik lainnya, tidak menjamin untuk menemukan keselarasan yang optimal. Ide umum dalam star alignment ini pertama-tama memilih untai yang paling mirip dengan semua untai lainnya, dan kemudian menggunakannya sebagai pusat atau bintang yang menyelaraskan semua untai lain dengannya. Kita masuk ke dalam contoh yang kedua. Di sini misalkan diberikan 5 untai DNA sebagai berikut, yaitu ada X1 sampai dengan X5. Kemudian kita asumsikan skema scoring untuk kelima untai DNA ini, yaitu untuk pairwise alignment-nya adalah jika SAA maka dia bernilai 1, kemudian SAB bernilai -1, dan jika A tidak sama untuk A tidak sama dengan B. Dan S gap A sama dengan, maaf ini harusnya A, gap itu akan bernilai -2. Maka dari asumsi scoring tersebut, kita peroleh matriks scoring sebagai berikut. Untuk hubungan dari X1 dengan X2, kita peroleh nilainya adalah 7, kemudian X1 dengan X3 -2, X1 dengan X4 itu 0, kemudian X1 dengan X5 -3, sehingga total skor di sini yaitu 2. Kemudian selanjutnya sama prosesnya, diperoleh total skor untuk X2 adalah 1, total skor untuk X3 adalah -11, total skor untuk X4 adalah 3, dan total skor untuk X5 adalah -17. Nah, dari semua untai, X1 ini memiliki total skor terbaik yaitu 2 dan dipilih menjadi pusat untuk star berikutnya. Penyelarasan optimal antara X1 dan setiap untai lainnya itu ditemukan dengan algoritma penyelarasan global sebagai berikut. Jadi kita pasangkan X1 dengan untai lainnya yaitu X2, X1 dengan X2, X1 dengan X3, X1 dengan X4, dan X1 dengan X5. Kemudian kita gabungkan penyelarasan di atas menggunakan prinsip once a gap, always a gap. Jadi jika terdapat gap, maka gap tersebut akan tetap ada. Kita mulai dari X1 dan X2. Di sini kita selaraskan, maka karena di sini jumlah dari untainya sama, sehingga tidak terdapat gap di dalamnya. Lalu kita tambahkan X3. Nah, karena X3 ini lebih panjang daripada X1 dan X2, maka kita tambahkan celah atau gap di akhir X1 dan X2, sehingga untai X1 dan X2 menjadi seperti berikut. Selanjutnya, kita tambahkan untai X4 dan X5. Nah, mereka ini juga harus menambahkan celah di bagian akhir mereka karena jumlah dari untai yang berbeda. Sehingga hasil dari multiple alignment-nya kita peroleh adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke contoh ketiga, yaitu misalkan kita punya 3 untai sebagai berikut, yaitu X1, X2, dan X3. Dan kita asumsikan memiliki skema scoring yang sama seperti contoh sebelumnya, yaitu contoh 2. Di sini kita peroleh ternyata X1 menjadi pusat bintang dan penyelarasan optimal antara X1 dan setiap 2 untai lainnya bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi kita bandingkan lagi, karena X1 ini menjadi bintang atau star, maka kita bandingkan dengan untai lainnya, yaitu X1 dengan X2 dan X1 dengan X3. Kemudian kita gabungkan penyelarasan tersebut, sehingga kita peroleh hasilnya adalah sebagai berikut. Sehingga penyelarasan di atas ini dapat terlihat bahwa tidak optimal karena skornya ini adalah -5. Sedangkan skor terbaik sesungguhnya itu adalah 0, di mana salah satu cara penyelarasan optimal adalah sebagai berikut. Jadi penyelarasan di bawah ini merupakan penyelarasan yang optimal karena memiliki nilai 0. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.